wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Musholla Al-Ikhlas beserta perangkatnya, yang kami hormati Ketua Ramadan beserta jajarannya, yang kami muliakan dan yang kami banggakan ayahanda, ibunda, adinda. Sesungguhnya Allah memiliki sifat maha pengasih dan Dia tak pernah pilih kasih. Sesungguhnya Allah maha penyayang, sayang yang tak terbilang. Sesungguhnya Allah memiliki sifat maha besar, dan jika kita memiliki masalah yang besar, katakanlah Allahu Akbar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hadin wa fi kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul yang diberikan oleh IKMI Kota Pekanbaru yaitu adalah mendidik istri. Nah, itu yang diberikan Pak. Itulah mana yang saya sampaikan. Yang belum punya istri atau ingin akad atau ingin menikah, nah dia adalah metode ataupun kunci-kuncinya. Nah, jadi al-mata ud-dunya, ad-dunya mata, dunia adalah perhiasan. Khairul mata ad-dunya al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Kenapa ketika akan berlangsung kemudian Ustaz yang mengatakan semoga kamu sakinah mawaddah warahmah ya. Ketika disalam semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Apa arti sakinah mawaddah warahmah? Adanya ketentraman, adanya kenyamanan, dan ada kedamaian dalam rumah. Dan ulama mengatakan rumah tangga itu jantungnya adalah istri. Jadi kalau istri itu bahagia, maka bahagialah seluruh rumah tangga itu. Tetapi jikalau bapaknya bahagia, istrinya tak bahagia, bisa jadi bapak tak bahagia gara-gara istri tak bahagia. Karena saking kuatnya hati seorang istri itu, terbawalah ke rumah tangga. Jikalau seorang anak bahagia, bapak bahagia, istri bahagia, maka temukanlah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan bagaimana cara mendidik istri? Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah beraktivitas setelah sholat subuh, dia beraktivitas selama kurang lebih dari pagi sampai sore. Ketika sore yang dilakukan Rasulullah apa? Main handphone? Tidak ada handphone. Main-main di taman? Tidak ada main di taman. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika itu, Aisyah menjawab, ketika Rasulullah pulang dari aktivitasnya sehari-hari berdagang, Rasulullah membantu pekerjaan rumah tangga. Pak, tugas nyuci piring bukan istri, tugas nyuci baju bukan istri, betul Bu? Tugas seorang istri bukanlah menggosok baju atau mencuci baju, menyapu rumah, menyapu taman. Tetapi Rasulullah mengatakan sesungguhnya jikalau akad telah dijadikan maka bergetarlah aras. Dan Rasulullah menganjurkan kepada istri itu tanggung jawab dari orang tua berubah kepada suami. Ketika suami mengatakan Bu cuci piring, maka harus taat satu sama. Tadi lawanang ibu kan, kalau apa lawanang. Kalau ketika suaminya mengatakan Bu sholat, berarti harus sholat. Bu silakan sapu taman, sapu taman. Kalau dalam keadaan tertentu, ibu pun tak capek. Tapi rumah tangga itu bukan tugasnya siapa-siapa, tetapi saling
membantu. Itu pertama. Membantu rumah tangga. Karena membantu rumah tangga ini akan menjadi uswatun hasanah. Jikalau di awal pernikahan, dalam ilmu parenting tahu, di awal pernikahan istri ingin diperlakukan seperti dia inginkan. Tetapi 5 tahun kemudian dia ingin diperlakukan dan dia akan melakukan seperti suami melakukan dia, Pak. Nah, istri ini ibarat anak, Pak. Umur 0 sampai 5 tahun. Dia adalah peniru yang unggul. Jikalau suaminya main handphone, maka lambat laun istri akan main handphone. Tetapi lain halnya ketika istri itu adalah wanita soleha, sering pergi kajian majelis taklim, kemudian ketika dia beraktivitas di sana ada penyampaian tausiah, itu lain cerita. Berarti istrinya adalah istri yang soleha. Yang pertama adalah membantu istri. Kedua adalah bersikap lemah lembut. Falima rahmatin minallahi lintalahu. Atas berkat rahmat Allah, sesungguhnya aku perintahkan engkau agar berlemah lembut kepada siapa saja, terutama kepada keluarga kita, baik istri kita. Dan sebagai anak juga harus berbakti kepada ibu. Maka ada sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Maka dikatakan 3 kali, ummuka, 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 baru abuka. 3 kali yang dikatakan Rasulullah. Apa dasarnya? 3 yang dirasakan oleh ibu tak dirasakan oleh ayah. Pertama, mengandung. Kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Ada lagu itu kan? Aku lagu itu. Nah, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itulah kerja itu, Pak. Kalau Bapak saking inginnya bersama ibu. Kemudian yang pertama tadi adalah membantu pekerjaan rumah tangga. Yang kedua adalah bersikap lemah lembut. Kemudian apa sambungannya lagi? Walau kunta fazzan ghalizan qalbi lan faddu min haulik. Jikalau engkau berkeras kepada dirinya, jikalau engkau berlaku kasar kepada dirinya, sesungguhnya dia akan menjauhimu, Pak. Ada suatu ungkapan ulama, perempuan itu ibarat cermin, Pak. Cermin. Kenapa dikatakan cermin? Karena kemana-mana selalu bawa cermin. Kalaupun pergi kemana pun pasti diperbaiki, minimal jilbab pasti ada diperbaiki, Pak. Mencong sedikit, salahnya. Cari cermin. Kemanapun. Ketika perempuan pesta, maka dicari pertama kali, Pak. Oh ini, di toilet ada cermin. Nah, mengapa dikatakan cermin? Karena wanita itu cermin. Kalau ada kita batu, Pak, kita lempar ke cermin, hancur cerminnya. Hancur. Sekarang pertanyaannya, bisakah cermin itu dikembalikan seperti semula? Bisa, tapi tak sempurna. Begitulah wanita, mudah memaafkan, sulit melupakan. Nah, itu dikatakan ulama. Kalau kita punya masalah dan kita lakukan kepada istri kita, dimaafkan ya, Pak. Tapi kalau ada masalah lain, kita yang masalah lalu. Bertambahlah masalah-masalah. Itulah kita bersabar. Innallaha ma'as-sabirin, Pak. Memang tugas kita tuh sebagai suami itu 2 aja, Pak. Pertama kesabaran, kedua bersyukur. Sabar apa? Tapi tak bersyukur apa payah juga, Pak. Bersyukur apa? Tak sabar apa payah juga. Kalau istri itu ibarat kita ini, Pak. Jika terbentangkan layar, maka istri itu ibaratnya tunggulah di belakang. Yang membentangkan dan mengarahkan adalah kita. Jikalau sebuah rumah tangga itu adalah sebuah sekolah, anak adalah muridnya, ibu adalah gurunya, dan ayah adalah kepala sekolah. Yang mengatur kurikulum itu adalah ayahnya. Kemudian yang mengajar kepada anak-anaknya adalah ibunya, dan anak-anak adalah muridnya yang agar mencontoh ibu dan ayahnya. Itulah dikatakan al-ummu al-madrasatul ula. Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama di dalam sebuah rumah tangga. Lain halnya kalau ayah itu akan marahkan saja. Yang pertama adalah mendidiknya, membantu pekerjaan rumah tangga. Yang kedua adalah bersikap lemah lembut. Yang ketiga adalah romantis, Pak. Romantisnya bukan tentang bunga saja. Dan Rasulullah itu selalu romantis kepada istrinya. Apa hal sederhana? Ada gelas, Pak. Gelas ini Bapak minum, kemudian suruh ibu minum, Pak. Di gelas yang sama, itu sunnah Rasulullah. Yang kedua, ketika pun mandi, aja istri mandi bersama, Pak. Sunnah Rasulullah. Walaupun macam itu bentuk ibu tuh mandi aja lah, Pak, bersama-sama. Itulah sunnah Rasulullah. Karena kebahagiaan akan datang setelah itu.
Yang ketiga adalah ketika masakan ibu tak sedap, puji-puji lah. Makan, enak ya bu makanannya walaupun agak sedikit. Walaupun tadi hilangkan tak, puji je lah. Karena ketika ibu sudah dipuji, makanannya sedap, hati gembira, makanan habis, maka rumah tangga pun akan ceria. Tetapi lain halnya perkataan kita tak romantis, tak lembut, kasar pula. Bu, apa nih? Pucupi kok kareng, yang di atasnya itu di bawah diambil, atau batang-batangnya diambil digulai sekalian. Sakit hati ibu tuh besok tak mau ganti apa lagi. Jangan masalah juga pak, usah ibu makan masalah. Itu banyak kejadian itu pak. Lama sering kami berkaji, sering juga ada yang bertanya, Ustaz, gimana cara menghadapi suami seperti ini Ustaz? Rata-rata yang curhat ibu. Kalau suami tak mau curhat ibu, dan ibu juga perlu mengetahui bagaimana watak suami. Dari umur 1 tahun itu kebanyakan kita akan bagaimana mengetahui watak suami dan watak istri. Jikalau ada berbeda pendapat, ada lagi sambungan lainnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Bu, sebenarnya kayak gitu dulu, Bu. Seperti ini yang Bu. Ada kan enak dan ibu akan tersentuh. Jikalau dikatakan, Bu, apa ibu nih? Punya mata enggak? Lain cerita. Api dilawan dengan api, maka api akan membesar. Jikalau ibu sedang menjadi api, Pak, maka kita berusaha untuk jadi air. Jikalau kita tak bisa menjadi air, Rasulullah ketika itu dia kecewa dengan Hafsah, istri Rasulullah. Kemudian Rasulullah sangat tidak bisa mendinginkan dirinya. Apa yang Rasulullah solusi adalah pergi sejenak kemanapun yang inginkan. Tapi balik lagi setelah itu Pak, dengan wajah yang gembira. Dan terkadang yang keempat adalah bersikap seperti anak-anak, seperti sahabat, seperti orang tua di rumah tangga untuk mendidik istri Pak. Kenapa seperti anak-anak? Karena suasana rumah tangga itu tak akan sakinah mawaddah warahmah jika isinya serius saja, kaku-kaku saja. Bu, tolong makan Bu. Besok lagi. Bawa saya Bu. Tengok ada Bu. Ada begini. Tak sedapat betul lah. Karena banyak dari parenting itu, ilmu parenting yang kami pun pernah ikut juga, rata-rata pertengkaran antara suami dan istri itu adalah nada bicara. Dan istri yang terlalu tinggi, bapak yang terlalu rendah. Karena bapak yang terlalu rendah, bapak yang terlalu tinggi, ibunya tinggi pula. Jadi beradu ya Pak. Tak ketemu nanti dia. Yang pertama adalah apa tadi? Yaitu membantu pekerjaan rumah tangga. Yang kedua adalah romantis, berlemah lembut. Yang ketiga adalah romantis. Yang keempat adalah bagaimana kita itu saling bekerja sama. Dan yang terakhir ialah jadikan rumah tangga itu seperti rumah tangganya Rasulullah. Jikalau kau ingin innama buistu liutammima makarimal akhlak, sungguhnya Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jikalau hal ini bukanlah kita seorang nabi, bukanlah seorang rasul, minimal kita tidak menyakiti perasaan istri kita dan perasaan ibu kita. Dan sebagai seorang laki-laki banyak pertanggungjawabannya Pak. Ketika akad telah dilaksanakan, maka berpindahlah tanggung jawab dari seorang ayah ke seorang suami. Maka jikalau ini paling penting nih Pak, jikalau seorang suami harus memberikan nafkah kepada istri, baik lahir batin. Lahir ini banyak pakaian berikanlah, tapi semampunya bapak. Kadang-kadang penyebab korupsi itu salah satunya Pak, dibuat di salah satu artikel adalah hasutan setan dan hasutan Hawa. Siapa Hawa? Ibu-ibu lah Pak. Hawa tengoklah Pak, rumah sebelah tu Pak mobil baru, Pak mobil apa ibu-ibu aja Pak. Itu lah Pak. Dari awalnya dari itu. Ibu dibisiki oleh setan, kemudian ibu bisikin ke bapak. Hancurlah rumah tangga. Karena bapak tak mampu, tapi ada kesempatan. Bagaimana uang itu dapat tapi berlipat-lipat, maka terjadilah yang tak diinginkan. Maka berikanlah nafkah lahir sesuai kemampuan, dan nafkah batin adalah kasih sayang lemah lembut yang tadi Pak. Maka jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lebih kurang mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan suka
dengan orang yang memberikan maaf, maka dari itu maaf, semoga Allah memaafkan kita. Jika tersalah tutur bicara saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.